Di wilayah pesisir tropis yang lembab, di antara deretan pohon kelapa yang tumbuh menghadap laut, terdapat satu makhluk yang jarang terlihat, namun memiliki kemampuan luar biasa. Ia bukan predator besar, bukan pula hewan yang sering muncul di siang hari. Aktivitasnya tersembunyi, gerakannya perlahan, dan keberadaannya sering luput dari perhatian manusia. Makhluk ini dikenal sebagai kepiting kenari, atau dalam dunia ilmiah disebut Birgus latro, spesies unik yang hingga kini masih memegang status sebagai arthropoda darat terbesar di dunia. Meskipun namanya mengandung kata kepiting, secara ilmiah hewan ini lebih dekat dengan kelompok lomang darat. Ia merupakan bagian dari keluarga umang-umang, namun dengan tingkat evolusi yang jauh lebih maju. Jika umang-umang kecil bergantung pada cangkang siput untuk melindungi tubuhnya, kepiting kenari dewasa telah meninggalkan kebiasaan tersebut. Ia mengembangkan eksoskeleton yang keras dan kuat, memungkinkan dirinya hidup mandiri tanpa perlindungan tambahan. Perubahan ini menjadi salah satu langkah evolusi penting yang menjadikannya mampu bertahan di lingkungan darat yang lebih keras dibandingkan habitat laut. Secara fisik, kepiting kenari memiliki struktur tubuh yang sangat mencolok. Tubuhnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian depan yang terdiri dari kepala dan dada, serta bagian belakang berupa abdomen yang telah mengeras. Ia memiliki 10 kaki, dengan 2 kaki depan berkembang menjadi capit besar yang sangat kuat. Capit ini bukan hanya alat untuk makan, tetapi juga menjadi senjata utama dan alat manipulasi objek di lingkungannya. Kekuatan capit kepiting kenari bahkan tercatat mampu mengangkat beban hingga puluhan kilogram, menjadikannya salah satu hewan dengan daya cengkeram paling kuat di antara krustasea darat. Ukuran tubuhnya juga tidak bisa dianggap biasa. Seekor kepiting kenari dewasa dapat memiliki berat antara 4 hingga 5 kg, dengan panjang tubuh sekitar 40 cm. Bentang kaki yang dimilikinya bisa mencapai hampir 2 meter, memberikan kesan besar dan dominan saat bergerak di permukaan tanah. Perbedaan ukuran antara jantan dan betina juga cukup jelas, di mana jantan umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan capit yang lebih kuat. Semua karakteristik ini menunjukkan bahwa kepiting kenari adalah hasil dari proses adaptasi panjang terhadap kehidupan darat. Berbeda dengan kerabatnya yang hidup di laut, kepiting kenari telah mengembangkan sistem pernapasan yang memungkinkan hidup di darat. Ia menggunakan organ khusus yang merupakan modifikasi dari insang, sering disebut sebagai branchiostegal lung, yang berfungsi mirip paru-paru. Namun sistem ini tetap membutuhkan kelembapan tinggi agar dapat berfungsi dengan baik. Jika terlalu lama berada di lingkungan kering, kepiting kenari dapat mengalami dehidrasi dan kesulitan bernapas. Inilah sebabnya mengapa habitatnya selalu berada di wilayah tropis yang lembab, terutama di sekitar pesisir dengan vegetasi yang masih alami. Dalam kesehariannya, kepiting kenari adalah hewan soliter. Ia tidak hidup dalam kelompok, tidak membentuk koloni dan jarang terlihat berinteraksi dengan individu lain kecuali pada musim kawin. Setiap individu memiliki wilayah jelajah sendiri, yang biasanya tidak terlalu luas namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia menggali liang di tanah berpasir atau menempati celah-celah batu sebagai tempat berlindung. Liang ini berfungsi sebagai tempat istirahat sekaligus perlindungan dari suhu ekstrim dan predator. Sarang yang dibuatnya bukan sekedar lubang biasa. Kepiting kenari sering melapisi bagian dalam liang dengan bahan-bahan alami seperti sabut kelapa atau daun kering. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan di dalam sarang agar tetap stabil. Lingkungan mikro seperti ini sangat penting bagi sistem pernapasan dan keseimbangan cairan tubuhnya. Tanpa kelembapan yang cukup, fungsi fisiologisnya dapat terganggu secara signifikan. Aktivitas kepiting kenari sepenuhnya didominasi oleh kehidupan malam. Ia adalah hewan nokturnal yang mulai aktif setelah matahari terbenam. Dalam satu malam, ia dapat menghabiskan waktu hingga 11 jam untuk mencari makan. Selama periode ini, ia akan keluar dari sarangnya dan menjelajahi area sekitar dengan gerakan yang perlahan namun terarah. Ia tidak bergerak sembarangan, melainkan mengikuti jalur yang sudah dikenalnya dengan baik. Dalam kondisi gelap, kepiting kenari tidak bergantung pada penglihatan. Indra penciuman menjadi alat utama dalam mencari makanan. Antena panjang yang dimilikinya mampu mendeteksi bau dari jarak yang cukup jauh, bahkan dalam kondisi angin laut yang berubah-ubah.
bau kelapa menjadi salah satu yang paling mudah dikenali, menjadikannya salah satu sumber makanan utama. Namun sebenarnya, kepiting kenari adalah pemakan oportunistik yang tidak terlalu pilih-pilih makanan. Selain kelapa, ia juga memakan buah-buahan jatuh, biji-bijian, serta bangkai hewan yang ditemukan di sekitar habitatnya. Perilaku ini menjadikannya bagian penting dari sistem daur ulang nutrisi di ekosistem pesisir. Dengan mengonsumsi bahan organik yang membusuk, kepiting kenari membantu mempercepat proses dekomposisi dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan kaki yang kuat dan cakar yang mampu mencengkeram permukaan kasar, ia dapat memanjat pohon kelapa hingga ketinggian beberapa meter. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan buah kelapa segar. Setelah menemukan buah yang tepat, ia dapat menjatuhkannya ke tanah, lalu mengupas sabutnya menggunakan capit kuat yang dimilikinya. Proses membuka kelapa bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi hewan sebesar ini. Namun dengan kombinasi kekuatan dan ketekunan, kepiting kenari mampu melakukannya secara bertahap. Ia akan mengupas bagian luar, kemudian mencari titik lemah pada tempurung untuk dibuka. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama, tetapi menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam memanfaatkan sumber makanan yang tersedia. Siklus hidup kepiting kenari juga cukup kompleks. Meskipun hidup di darat saat dewasa, fase awal kehidupannya tetap bergantung pada laut. Betina akan membawa telur yang telah dibuahi ke laut, kemudian melepaskannya agar berkembang menjadi larva planktonik. Setelah melalui beberapa tahap perkembangan, larva ini akan kembali ke darat dan mulai hidup sebagai kelomang kecil yang masih menggunakan cangkang sebagai pelindung. Seiring pertumbuhan, mereka akan mengalami perubahan bertahap hingga akhirnya meninggalkan cangkang dan mengembangkan eksoskeleton yang keras. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, dan kepiting kenari baru mencapai kematangan reproduktif pada usia sekitar 4 hingga 8 tahun. Pertumbuhan yang lambat ini menjadi salah satu faktor yang membuat populasi mereka sulit pulih ketika mengalami penurunan. Habitat kepiting kenari tersebar di wilayah Indo-Pasifik, dari Samudra Hindia hingga Pasifik Tengah. Populasi terbesar ditemukan di Pulau Christmas, sementara di Indonesia, keberadaannya masih dapat ditemukan di wilayah seperti Wakatobi, Sulawesi, dan beberapa bagian Kepulauan Maluku. Namun persebarannya tidak merata karena hewan ini cenderung menghindari wilayah dengan aktivitas manusia yang tinggi. Di masa lalu, kepiting kenari juga ditemukan di wilayah Kalimantan dan Papua. Namun seiring meningkatnya aktivitas perburuan, keberadaannya di wilayah tersebut semakin jarang. Penurunan populasi ini menjadi tanda bahwa tekanan terhadap spesies ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Perburuan menjadi ancaman terbesar bagi kepiting kenari saat ini. Di beberapa daerah, hewan ini dianggap sebagai makanan eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Dagingnya sering dijadikan hidangan khusus, terutama di wilayah tertentu di Indonesia. Permintaan yang terus meningkat membuat perburuan dilakukan secara intensif, bahkan tanpa memperhatikan keberlanjutan populasi. Metode penangkapan yang digunakan pun relatif sederhana namun efektif. Pemburu biasanya menggunakan potongan kelapa sebagai umpan. Bau kelapa akan menarik kepiting keluar dari sarangnya pada malam hari sehingga mudah ditangkap. Teknik ini membuat kepiting kenari sangat rentan terhadap eksploitasi karena memanfaatkan perilaku alaminya sendiri. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan kepiting kenari sebagai satwa yang dilindungi melalui peraturan resmi. Namun dalam praktiknya, pengawasan di lapangan masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta lemahnya penegakan hukum membuat perburuan tetap berlangsung hingga saat ini. Di sisi lain, tekanan terhadap habitat juga semakin meningkat. Pembangunan kawasan pesisir, aktivitas pariwisata, serta perubahan penggunaan lahan mengurangi area alami yang dapat dihuni oleh kepiting kenari. Fragmentasi habitat membuat populasi menjadi terpisah-pisah, mengurangi peluang reproduksi, dan meningkatkan risiko kepunahan lokal. Upaya konservasi mulai dilakukan, salah satunya melalui penangkaran. Namun proses ini tidak mudah, karena siklus hidup kepiting kenari yang kompleks dan pertumbuhannya yang lambat. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami kebutuhan biologisnya secara mendalam, agar penangkaran dapat dilakukan secara efektif.
Kepiting kenari bukan sekedar hewan besar yang mampu memanjat pohon dan memecah kelapa. Ia adalah bagian dari sistem ekologi yang kompleks yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Kehadirannya membantu menguraikan bahan organik, menyebarkan nutrisi, serta menjaga dinamika alami antara tumbuhan dan organisme lain di sekitarnya. Dalam ekosistem yang saling terhubung, hilangnya satu spesies seperti kepiting kenari bukan hanya berarti berkurangnya satu jenis makhluk hidup, tetapi juga dapat memicu perubahan berantai yang memengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Kini, masa depan kepiting kenari sangat bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan alam. Tekanan dari perburuan, perubahan habitat, hingga meningkatnya aktivitas manusia di wilayah pesisir telah mempersempit ruang hidupnya. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa pengelolaan yang bijak, maka bukan tidak mungkin populasi kepiting kenari akan terus menurun hingga mencapai titik yang sulit untuk dipulihkan. Kesadaran akan pentingnya menjaga spesies ini menjadi kunci utama, bukan hanya untuk melindungi satu jenis hewan, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang lebih luas. Upaya konservasi tidak bisa hanya bergantung pada aturan atau larangan semata. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi kepada masyarakat, pengawasan yang konsisten, serta alternatif pemanfaatan yang tidak merusak populasi liar. Penangkaran, penelitian, dan pengembangan ekowisata dapat menjadi langkah yang membuka peluang baru, di mana manusia tetap dapat memperoleh manfaat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan spesies ini. Dalam konteks ini, kepiting kenari menjadi simbol penting tentang bagaimana hubungan antara manusia dan alam seharusnya dijaga dalam keseimbangan. Di tengah malam yang sunyi, ketika ombak perlahan menyentuh garis pantai dan angin laut membawa kesejukan, kehidupan kecil itu masih terus berjalan. Kepiting kenari keluar dari persembunyiannya, menyusuri pasir dan bebatuan dengan langkah perlahan namun pasti, seperti yang telah ia lakukan selama ribuan tahun. Ia tidak mengubah dunia, tidak pula menjadi pusat perhatian, namun keberadaannya menyimpan makna yang dalam tentang ketahanan dan harmoni alam. Dan mungkin, selama masih ada kesadaran untuk menjaga, langkah-langkah sunyi itu akan tetap ada, menjadi bagian dari cerita panjang kehidupan yang terus berlangsung di pesisir tropis.